Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak ketemu lagi di video hari ini. Hari ini kita akan belajar IPA, melanjutkan materi sebelumnya. Oke, kemarin kita sudah belajar adaptasi, kemudian kita sudah belajar apa itu simbiosis, kemudian apa itu rantai makanan. Terus terakhir kita juga sudah mempelajari rangka atau anggota gerak pada manusia dan apa fungsinya. Misalkan rangka badan, kemudian anggota gerak atas, bawah, kaki, kemudian apa itu sendi, apa sendi putar, engsel, peluru dan sebagainya. Jangan lupa tetap dihafal, tetap dipahami, dipelajari biar besok ketika ujian siap. Oke, baik, hari ini kita akan membahas benda dan sifatnya. Nah, di sekitar kita banyak sekali benda, macam-macam benda banyak sekali. Nah, benda itu ada tiga. Satu, padat. Dua, gas. Tiga, cair. Padat, gas, cair. Tiga benda yang ada di sekitar kita. Contoh, tahu nggak contoh zat padat atau benda padat yang ada di sekitar kita? Banyak sekali. Tembok, spidol, sepatu, buku, semuanya banyak. Anak-anak bisa menghitungkan sendiri dan mengamati di sekitar anak-anak. Kemudian yang kedua, cair. Contoh benda cair ya udah gampang, air dan sebagainya. Kemudian contoh gas ya udah oksigen, CO2 dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan membahas apa sifat-sifat dari benda-benda tersebut. Yang pertama, benda padat. Benda padat punya sifat. Yang pertama, bentuknya tetap. Jadi benda padat walaupun ditaruh di toples, misalkan spidol ini benda padat, tak masukkan di toples, tetap aja bentuknya begini, tak taruh di piring, tetap aja begini. Maka sifatnya adalah bentuknya tetap walaupun ditaruh di tempat-tempat yang berbeda. Kemudian volumenya tetap, volumenya tetap, jadi tidak berubah-ubah beratnya. Kalau segini ya segini terus, tidak akan bisa berubah, menambah atau berkurang, kecuali ada faktor-faktor yang membuat volume atau beratnya benda ini bisa berubah. Kemudian bisa berubah dengan perlakuan tertentu, ya dibakar atau diapa. Kemudian yang kedua, benda cair. Benda cair juga punya sifat. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya atau wadahnya. Misalkan air teh dimasukkan di gelas, bentuknya seperti apa? Seperti gelas. Dimasukkan di tempat seperti contohnya mangkok, bentuknya seperti mangkok. Jadi menyesuaikan wadahnya bentuk dari sajian. Kemudian sifat kedua dari sajian adalah volumenya juga tetap, jadi tidak berubah. Kalau ditaruh di gelas ya udah segitu. Kalau misalkan seliter ya seliter, kecuali dipanaskan dan sebagainya. Yang ketiga sifat dari zat cair adalah menekan ke segala arah. Jadi misalkan air ditaruh di dalam ember, itu kalau ada ember yang berlubang pasti akan keluar airnya, mancur gitu istilah. Jadi tekanannya semakin tinggi ketika ada lubangnya, jadi mancur, memancar gitu. Kemudian mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contoh, misalkan kamu pernah lihat air terjun, ada yang namanya air terjun dari bawah ke atas, selalu dari atas ke bawah. Begitu. Terus sifat zat cair berikutnya adalah meresap melalui celah-celah kecil atau disebut dengan kapilaritas. Contoh, misal ada gelas, kasih air, celupkan air, kasih air, kemudian kasih kain ujungnya, yang ujungnya satunya ditaruh di luar. Nanti lama-lama basah semua, itulah karena airnya merambat dari celah-celah kecil. Kemudian selanjutnya benda padat sudah, zat cair sudah, sekarang gas. Benda gas juga punya sifat. Yang pertama, bentuknya berubah. Gas itu bentuknya berubah-ubah sesuai suhunya, misalkan dingin, panas, itu bisa. Kemudian volumenya juga berubah-ubah. Kemudian menekan ke segala arah. Jadi misalkan balon ada gasnya, dipanasi, suhunya semakin panas meledak. Nah, itu artinya kalau udara atau gas itu sifatnya menekan ke segala arah. Kemudian perubahan bentuk benda, padat, cair, gas. Ada macam-macam perubahan wujud dari benda itu. Contoh misalkan dari padat. Dari padat ke cair itu namanya mencair. Kemudian dari sebaliknya cair ke padat namanya membeku. Kemudian dari cair ke gas itu namanya
menguap, cair ke gas. Dari gas ke cair namanya mengembun. Kemudian dari tadi padat ke cair, cair ke gas, sekarang padat ke gas. Dari padat ke gas menyublim namanya. Kemudian dari gas ke padat mengkristal. Nah, itu macam-macam bentuk perubahan wujud benda. Oke, sekarang kita contoh, atau tadi kan kita sudah membahas apa itu sifat dari benda cair, padat, gas. Kemudian perubahan dari benda-benda itu dari cair ke gas ke cair ke gas ke padat dan sebagainya. Sekarang contohnya, apa contoh perubahan benda mencair? Mencair itu contohnya misal dari es batu dipanaskan atau ditaruh di tempat panas, lama-lama jadi air, itu namanya mencair. Kemudian lilin, misalkan lilin kan lilin itu kan ada dibakar panas, lama-lama kan terus mencair jadi cairan lilin panas. Nah, nanti kalau lama-lama juga menjadi padat lagi. Kemudian sekarang mencair sudah. Kemudian contoh dari membeku gampang, contohnya air kasih plastik taruh freezer, itu membeku. Dari cair jadi es batu. Kemudian membeku sudah. Kemudian menguap gampang, masak air dimasak, taruh di cawan atau di ceret gitu kan ya, dinyalakan gasnya, lama-lama menguap. Kamu lihat di tutupnya nanti akan ada uap air, itu perubahan dari zat cair jadi zat gas. Kemudian apalagi ya, pembuatan garam yang di laut itu yang tradisional dengan cara dijemur. Jadi air laut dibawa ke daratan, nanti dibendung, kemudian dijemur sampai airnya sat gitu guys, sampai airnya hilang, nanti tinggal garamnya doang. Itu juga menguap. Kemudian mengembun. Contoh mengembun itu pagi-pagi kalau anak-anak lihat, kadang di atas rumput itu basah. Itu karena proses mengembun dari gas ke cair. Kemudian ketika minum es teh panas kasih es, yang pertama aku lihat di luar dinding gelas itu kan kering. Setelah dikasih es dingin, lama-lama jadi basah ya, itu mengembun. Kemudian menyublim contohnya dari padat ke gas. Kapur barus, kamu beli kapur barus taruh di kamar mandi, lama-lama habis karena dia dari padat ke gas, hilang. Kemudian kamper yang ada di lemari baju, lama-lama juga habis, itu juga contoh menyublim. Kemudian mengkristal atau menghablur, itu contohnya dari gas ke padat. Contohnya pembuatan es krim kering dari gas CO2. Nah, itu namanya mengkristal. Nah, itu anak-anak cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kemudian mudah-mudahan bisa dihafal dan anak-anak bisa jadi paham. Dan jangan lupa, ini salah satu materi untuk ujian, jadi harus paham. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.